Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Dan hari ini gue mau bahas salah satu pembunuh berantai ya, paling kejam, paling misterius dan paling mengerikan di Amerika. Dimana dikatakan misterius itu karena setiap kali dia melakukan aksinya, dia selalu mengirimkan kode-kode kepada polisi atau FBI di sana. Dan para polisi bahkan membutuhkan waktu 51 tahun untuk memecahkan kode tersebut. So, siapakah dia? Dia adalah Zodiac Killer. Zodiac Killer ini adalah nama samaran dari seorang pembunuh berantai yang tak dikenal di California Utara pada tahun 1990-an. Dan kasus ini digambarkan sebagai kasus yang paling sangat sulit dipecahkan dan bahkan eh, paling terkenal di Amerika, sehingga membuat orang-orang atau para detektif dari seluruh dunia itu sangat termotivasi untuk menyelesaikannya. Zodiac ini sudah membunuh 5 korban di kota Francisco Bay Area antara tahun 1968 sampai 1969. Jadi kisaran waktunya itu sekitar 1 tahun. Dan tempat operasinya itu di wilayah pedesaan, perkotaan, dan pinggiran kota. Sementara targetnya adalah pasangan-pasangan muda yang senang berkencan dan para sopir-sopir taksi. Serangannya ini terjadi di kota Vallejo, Benicia, Napa County, dan kota Francisco itu sendiri. Dan 2 dari korban percobaannya ini selamat, sehingga membuat orang-orang atau para publik di sana berpikiran bahwa kalau si Zodiac ini masih termasuk atau terlibat dalam kasus-kasus di beberapa wilayah termasuk di California Selatan dan negara-negara bagian di Amerika. Nah, nama Zodiac ini adalah nama dari dirinya dalam serangkaian surat. Jadi eh, sebelum di, sebelum dan sesudah melakukan pembunuhan, dia selalu mengirimkan surat-surat kepada polisi atau kepada publik lah, dan meminta surat itu dicetak, dan kalau enggak dia akan melakukan pembunuhan atau pengeboman. Nah, beberapa surat termasuk kriptogram atau sandi, di dalamnya dia mengklaim bahwa alasannya untuk membunuh orang-orang adalah dia ingin mengumpulkan para budaknya untuk di dunia akhirat nanti. Dan dari 4 sipper yang dia kirimkan kepada polisi atau FBI, 2 di antaranya berhasil dipecahkan, sementara dua di antara lainnya itu sangat sulit dipecahkan dan bahkan membutuhkan waktu 51 tahun untuk memecahkannya. Nah, kita ke kasus-kasusnya dulu. Pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Zodiac ini adalah pembunuhan di Jalan Danau Herman, di mana diceritakan bahwa dia membunuh siswa sekolah menengah ya, yang bernama Bettilo Johnson dan David Arthur Faraday pada tanggal 20 Desember 1968 di Lake Herman Road, tepatnya di batas kota Benicia lah. Nah, pasangan itu sedang berkencan, biasalah pasangan-pasangan muda yang sedang berkencan. Dan mereka ini berencana untuk menghadiri konser Natal di Hogan High School. Nah, sebelum mereka menghadiri konser tersebut, mereka mengunjungi temannya di salah satu tempat lah. Dan setelah dari situ, mereka berhenti di restoran lokal. Nah, dari restoran lokal ini, mereka berkendara di Lake Herman Road, dan disitulah terjadi pembunuhan. Tepatnya sekitar pukul 22.15, Faraday ini langsung memarkirkan mobilnya di jalanan yang berkerikil. Dan tak lama setelah itu, sekitar pukul 11 malam, tubuh mereka itu ditemukan oleh Stella Borges, yang mana Stella Borges ini adalah orang yang tinggal di dekat situ. Dan melihat hal itu, si Stella Borges ini langsung memanggil atau menelpon Departemen Sheriff Kabupaten di Solano untuk menyelidiki kasus kejahatan itu. Tapi setelah diselidiki, tidak ada petunjuk atau bukti-bukti yang bisa dikembangkan oleh si polisi ini. Dan kasus itu dibiarkan begitu saja. Nah, pembunuhan kedua adalah pembunuhan di Blue Rock Springs, tepat sebelum tengah malam pada tanggal 4 Juli 1969 ya, yang dimana Darlene Ferrin dan Michael Maggio, dimana dua ini adalah seorang pasangan kekasih ya. Nah, mereka ini berjalan ke Blue Rock Springs di park di Vallejo, sekitar 4 mil dari lokasi kejadian sebelumnya. Jadi lokasi ini nggak jauh-jauh banget ya, nggak jauh-jauh banget. Setelah sampai di situ, kedua pasangan ini langsung memarkirkan mobil dan berdiam di, ya biasa orang-orang pacaran berdiam di dalam mobil, nggak tahu ngapain. Nah, sekitar 30 menit setelah itu, datanglah mobil dari belakang dan langsung memarkir. Dan ternyata mobil dari belakang inilah si Zodiac Killer ini. Nah, setelah itu
si Zodiac Killer ini langsung keluar dari mobilnya dan membawa senjata serta pistol. Kemudian berjalan menuju ke mobilnya si pasangan ini. Dan sampai di situ dia langsung buka pintu dan langsung menembaknya. Dan yang anehnya, bukan aneh juga sih, seperti kepala batu lah. Setelah kejadian itu, si Zodiac ini malah menelpon polisi bahwa terjadi kasus pembunuhan di jalan tersebut. Tapi nomornya tidak bisa dilacak itu. Dan setelah kasus ini, masih banyak lagi kasus-kasus pembunuhan lain yang terkait dengan dirinya. Nanti kalau saya jelaskan satu-satu itu agak panjang ya. Nah, setelah semuanya kasus itu selesai, ternyata si Zodiac ini terus berkomunikasi dengan pihak-pihak berwenang atau pihak polisian pada tahun 1970. Tapi pada tahun 1974, si Zodiac ini berhenti berkomunikasi dengan polisi. Karena sifat kasusnya tidak biasa ini, polisi atau minat dari polisi seluruh dunia ya, minat dari detektif itu terus berlanjut untuk menyelidiki kasus-kasus tersebut. Karena memang kasusnya itu bukan kasus yang biasa. Dan pada tahun 2004, Departemen Kepolisian di San Francisco menandai kasus itu tidak aktif dan dibuka lagi pada tahun 2007. Nah, yang menarik adalah baru-baru ini salah satu badan yang berspesialisasi di kasus-kasus dingin di Amerika yang dikenal dengan nama The Case Briggs, mengungkap identitas asli dari seorang pembunuh berantai yang paling terkenal di saat itu, yang tidak lain adalah si Zodiac ini. Mereka mengklaim bahwa Zodiac Killer ini adalah nama dari seseorang pria yang bernama Gary Francis Poster. Tetapi setelah ditelusuri, setelah dicari tahu kebenarannya, ternyata sangat disayangkan ya, si Gary Francis Poster ini yang tidak lain adalah si Zodiac Killer ini sudah meninggal pada tahun 2018. Itu kayak apa anjir, udah capek-capek selidiki, capek-capek cari tahu, tapi orangnya sudah tidak ada. Nah, itu dia kisah dari si Zodiac Killer ini guys. Semoga kalian terhibur, dan jika kalian suka dengan konten-konten ini, tinggalkan subscribe dan like komennya. Saya Wawan Sahabat pamit undur diri, terima kasih.